Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, in this episode we are going to talk about managing engaging online classroom. Oke, mungkin kelompok yang lain sudah membahas tentang managing engaging classroom, tapi mungkin dalam konteks offline. Nah, kalau sekarang di video ini saya akan mendiskusikan bagaimana sih teknik atau strategi untuk memanage online classroom biar engaging seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke strateginya ya. So I adapt these strategies from York 2020. So I put 6 here. The first one is that make sure that we present our best online self, and then the second one, we can use familiar technology, and then we can set goals and also check our students' progress, and then we can make our classroom interactive, more interactive ya misalnya. Kemudian we can break down the lesson, and the last one, maintain the relationships with our students. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu. That is present our best online self. Nah, gimana sih caranya biar kemudian students kita engage nih? Oke, tentu yang pertama adalah menampilkan penampilan terbaik kita ketika mengajar online. If we, for example, use video conference to teach, like Zoom or Google Meet, then make sure that our camera is turned on, okay? And the second one that is also more important, that is make sure that we speak clearly. Bisa dibantu dengan menggunakan headphone dengan noise canceller misalnya, biar suara di belakang tidak mengganggu dan tidak terekam di dalam Zoom misalnya. Oke, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah make sure we use familiar technology. Ya, maksudnya gimana sih, Miss? Maksudnya adalah ya oke, kita menggunakan teknologi terbaru untuk mengajar kayak gitu ya, tapi make sure that we know how to operate it. Jadi make sure kita juga sudah tahu bahwa ini gimana sih cara makainya, kemudian kalau ada kendala kayak gini gimana sih jalan keluarnya dan seterusnya. Tentu dengan biar bisa kita mengoperasikannya, kita harus mempraktekannya dulu nih sebelum mulai ngajar kayak gitu ya. I believe that all of you already familiar with these logos. I put several logos here to teach online, like Zoom, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, Telegram, and so on. Yeah, we have several kinds of apps and also websites here. Okay, now we move to the next one, that is setting goals and also check our students' progress. Yang pertama dulu, for each meeting, make sure that we tell our students what they will learn on that day. Jadi kita setting goals nih, kemudian kita kasih tahu mereka hari itu akan belajar apa, kayak gitu. Topiknya tentang apa? Okay, everyone, today in this meeting we are going to talk about recount text. We are going to talk about descriptive text, for example. Nah, for this meeting you have to do this, this, and this misalnya. Jadi hari ini kita akan belajar apa, kemudian prosedurnya bagaimana. Yang pertama kamu baca materi, atau yang pertama kamu tonton video, kemudian kamu isi Google Form sebagai presensi, kemudian yang terakhir kerjakan kuis misalnya, seperti itu gitu ya. This is an example from my class. So I tell them everything what they will do on that meeting. Oke, itu setting goals. Yang kedua adalah check their progress. Kalau kita kasih tugas, kemudian make sure that we are available for online consultations. Oke, nah itu yang berikutnya, kita ada keep it interactive. Gimana sih caranya biar kemudian ketika mengajar online itu tetap interaktif gitu ya. Interaktif artinya kita tidak hanya dari si guru saja yang aktif, tapi juga siswanya juga aktif. Okay, I have two sub-strategies here. The first one is that asking a lot of questions. Ya, bisa dengan cara kita nanya banyak hal. Kalau misalkan itu kelasnya pakai WA group misalnya, kita bisa nih pakai strategi seperti yang saya lakukan di sini ya. Jadi misalkan di nomor 1, 2, dan 3 di sini, saya bertanya pertanyaan kepada student saya, kemudian mereka menjawab, ya gitu. So I ask lots of questions to make them engage in my lesson. Atau yang paling sering mungkin digunakan adalah kita menggunakan games ya, online games, Kahoot, quizzes, and also any kind of games that we probably already familiar with. We can use those games to make our students engage. Oke, so itu adalah keep it interactive. Oke, yang berikutnya adalah break down the lesson.
If you think that one topic is too difficult for you to finish in one meeting, then break it down into 2 meetings or 3 meetings, for example. Jadi kalau misalkan kita merasa satu topik ini kok kayaknya terlalu sulit untuk satu pertemuan, ya jangan dihabiskan di satu pertemuan, dihabiskan di 2 atau 3 pertemuan misalnya. Atau kalau misalkan kelas online, mungkin kita bikin video tuh untuk siswa kita. Nah, kalau kita merasa videonya terlalu panjang, jangan dihabiskan di satu video itu. Di-split lah menjadi 2 video, menjadi 2 parts. Ya, so for example like what I did here. So I break down the video into 2 videos, into 2 parts, and I gave them all to my students. Okay, so that is break down the lesson. Now we move to the next one, the last but not least one. Maintain relationships with our students. Ya, yang terakhir tapi juga yang penting juga nih. Gimana caranya biar mereka tetap engage adalah kita maintaining relationships dengan mereka. Caranya ada 4 sub cara di sini ya. Yang pertama adalah remember their names, mention their names, and involve them during the discussion. Jadi kalau misalkan kita merasa diskusinya di grup WA nih, ternyata ada 2 orang yang dari tadi tuh belum ngomong, dari tadi tuh belum aktif berbicara seperti itu. Nah, kita bisa mention mereka. Misalkan seperti yang saya lakukan di sini. Okay, I don't think I saw Andi and Budi here. Where are they? Kayak gitu. Andi, can you give your opinion? Misalnya. Nah, saya mention nama mereka di dalam grup WA seperti itu. Langsung mention nama misalnya. Atau kalau misalkan kelasnya adalah Zoom, kita bisa ngepin mereka tuh. Kita panggil, kita minta mereka buat turn on their speaker, kemudian kita pin mereka. Nah, kalau udah dipin kan berarti dia muncul di layar seperti itu ya. Itu bisa sebagai salah satu cara untuk kemudian maintaining relationships. Kemudian yang kedua, find their interest. So, find our students' interest. Kira-kira apa sih yang sedang disukai sama anak usia SMP saat itu, kemudian usia SMA saat itu, atau students kita lah saat itu misalnya. Nah, interest mereka, topik yang mereka sukai saat itu bisa kita pakai nih sebagai ice breaking topik misalnya, atau mungkin sebagai salah satu materi yang akan kita ajarkan misalnya. Kayaknya kelas 7 atau mungkin SMP lagi suka anime, so atau mungkin lagi suka apa ya? Ya anime katakanlah misalnya, atau mungkin tokoh superhero. Nah, we can just teach descriptive text describing the person they like, misalnya idol mereka seperti itu. So something that is related to their lives. Kemudian yang berikutnya adalah be available to give feedback. So be available when your students have any problem. Be available there when they have any difficulty. Tell them that you are there to help them, like what I did here. So I told my students, whenever you have any kind of problem, whenever you have any kind of difficulty, please don't hesitate to text me privately, misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada pertanyaan kayak gitu, atau ada yang belum dipahami, nggak mudeng di bagian mana, kasih tahu saya, jangan diam saja. Oke, yang terakhir adalah notice when they were absent. Kalau misalkan udah 2 minggu nih, ternyata ada si Andi ini nggak masuk di kelas kita selama 2 pertemuan misalnya kayak gitu, atau mungkin 3 pertemuan. Nah, kita notice nih, kenapa ya dia nggak masuk? Kita cari tahu, kita bisa japri dia, tanya kenapa kok dari kemarin nggak masuk di kelas saya seperti itu. Apakah kamu sakit ataukah ada sesuatu? Nah, this ways can also maintain our relationships with that students. Okay, so those are the ways or the strategies or the techniques that we can use to maintain our students engaged during the online classroom. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.